tanyo kop trip ka hana raseki lihnya tajak tanyo ta menghajat makam keramat dan paken alasan. Apakah benar jodoh kita adalah cerminan dari kita sendiri? Mohon penjelasan dengku. Iban pendapat dengku mese tanyo tak pasang status FB pun ke tanyo wate tajak beut penyan termasuk ria. Mimpi itu ada yang datang dari Allah dan ada pula yang datang dari syaitan. Kita sepertinya seperti apa ciri-ciri mimpi itu dengku? Nah, nyo malamnya berarti pertanyaan jangan lupa Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, tang sadot siropo tang. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya seorang pegawai setelah Jumat tidak masuk kantor atau dinas, tapi dia malah menghadiri dan mengikuti pengajian? Apakah ia memakan gaji haram, bekerja tidak penuh waktu, sementara gaji yang dia terima full? Nah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Nah, insyaAllah begitu saja. Man karuo, terima kasih. Yan, pegawai kan awak horor, adum honor kan? Ya. Umumnya pegawai apalagi PNS yang digaji itu sebenarnya bukan harian. Gaji menurut golongan dan menurut tugas per bulan, hana dikira per hari dan per jam. Menyo yang lagenyan, mereka sah memakan gaji per bulan. Ketika mereka tidak taat berarti hanya dosa melanggar aturan pemerintah, bukan dosa penjual gaji. Oh? Nah, pula menurut ya begitu. Nah, berarti kayaknya menyewajibkan sabah-sabah instansi pemerintah tepat yang kerja, nyo harus kerja full, tikan ke bawah. Berarti hanya melanggar dengan pemerintah. Gaji sah ke pajuh karena bukan harian. Maka ibu-ibu ketika hamil sah cuti jauh gaji karena yang digaji profesinya dan kelas atau golongannya. Maka kan digaji per hari. Sama lagi tanya pegawai contoh, bak urang kerja bangunan, ladom kerja borongan. Cek kalau kena masalah penting betul. Kena. Nah, ladom kerja harian, gaji serta kaurang ya wo ya jeng pi kalau. Nyan haram. Berarti nyo menancit. Menyai gaji per hari per jam tegi cok gaji nak udang diem nyan deca apa jauh gaji. Karena digaji per jam atau per hari. Yang mana urang-urang yang lagi bunau, kayaknya deca tagai melanggar aturan. Anda deca apa juga gaji? Wallahu a'lam. Ya. Nyom yang rame pe anu mentu tak hon. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Pemilu tiba, kajuk ojo-ojo. Apabila seorang guru ngaji meminta muridnya untuk memilih salah satu caleg di partai tertentu, apakah kita sebagai murid wajib mengikutinya? Jika tidak mengikuti perintahnya, apakah si murid akan durhaka kepada guru ngajinya? Ya, karena kita tidak yakin dan tidak ada jaminan caleg tersebut akan mementingkan rakyatnya. Karena mereka dekat dengan rakyat hanya saat masa kampanye. Nyo cerpen, cerita pendek. Hal ini sudah biasa terjadi, sedangkan seandainya ia memilih menjadi anggota DPR, belum tentu dia akan memihak kepada rakyat. Dan maksiat yang terjadi sekitar kita, kau BBM juga kenang. Ia tak peduli, tak melarangnya, padahal dia wakil rakyat DPR, karena kita sudah sering dikecewakan. Nah, tidak urung guru ngaji kepekatannya untuk memilih salah satu caleg partai tertentu. Nyo iwo dalam bab taat kepada makhluk, sebab taat hakiki kan kepada Allah.
taat ke makhluk pergi. Sebab gurai makhluk. Kemudian suami makhluk, pemerintah makhluk. Ada hadis-hadis yang merintahkan tu taat kepada makhluk, tapi la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila ada terjadi maksiat kepada Allah di situ. Pertanyaan, man pilih caleg na maksiat, maksiat pilih calegnya, berarti kita sudah taat kepada guru bak maksiat. Pertanyaannya, pastikah kita pilihnya calegnya salah? Peta duga. Kalau dugaan yang suudan, hai tahu umumnya begitu. Mia mandum mana hana ada pilih hanya cik. Tu mandum mana. Contoh pegah. Pilih presiden. Ubena presiden tak pilih mesti dari poduranyo terong kiaman mesti hana yang salehah mesti hana salehah. Hana yang sajid hana pilih. Ubena ke deh. Hanya cik. Kita hanya memilih orang-orang yang lebih ubud kemungkinan maksiat. Tak pilih orang bu yang hana maksiat. Anak diri sebab tak terduga golai ya, termasuk caleg pun golai mesti tak duga tu. Menurut long inan hana wajib cik dia taat pilihnya. Galak-galak tanya. Ya, karena ada hana tentea god dan hana tentea bro. Sampai duraka tina. Ya. Tapi pilih tetap wajib. Lagi pilih presiden. Ada jihud wajib pilih. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata, satu hari itu pemimpin dalim lebih hebat daripada tiuro hanam tiro pemimpin. Tiro pemimpin dalim lebih hebat daripada tiuro hana pemimpin. Kosong orangnya. Yang deca mendung. Maka memilih pemimpin fardu kifayah. Tiro hana apa? Bahana yang apa kita pilih yang agak apa? Hana pilih hanya nyok yang dia ke konsep pemikiran salah. Bahana ada pilih kamu nang awak hana apa? Tut na calon tiro paitat. Tiro hana god pa. Tiro mutlak mana? Mudrung paling mutlak mana? Bahana tak pilih litanya terpilih tu awak mudrung. Berarti kita memilih dengan cara tidak memilih. Mohon? Tayo hana ada pilih taduk, tapi kata pilih awak mudrung. Gara-gara hana ada pilih. Ya, nyamunan jawaban relatif. Masalah bunuh DPR ke? Hana wajib tak memang pilih DPR, tapi harus tak pilih silitanya supaya baik menang awak hana agak. Makanya tergantung tawa sosok ji. Anjilon jawab secara mutulak karena hana mutawa. Mujihud bunuh piat tak prediksi. Mana ada? Berarti yang umumnya hana desa, hana taiko. Menang yang belum pahami, wallahu a'lam. Ya. Oh, fikir bonti ya. GKU Gerakan Kemaslahatan Umat mandum-mandum jumlah sedekah malamnya 3.785.000. Ya, urusan ini dengan 17 bulan 10 2022. Alhamdulillah 3.785.000. Ya, mudah-mudahan yang bersedekah terus akan bersedekah dan Allah akan dibalas melipat ganda. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tapan mandu modal. Bagaimana hukumnya seorang pekerja atau pegawai yang membuat laporan uang bos sekolah atau laporan keuangan lainnya tapi terjadi beli sekian tapi di bon dan kwitansi ditulis lebih, sementara di kwitansi tersebut ditanda tangan oleh kepala pemimpin dan bendahara. Siapa saja yang berdosa yang mengetik kwitansi atau laporan apakah juga berdosa? Seandainya kita ada di posisi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Karena posisi kita sebagai bawahan terpaksa mengikuti perintah atasan. Karena kita juga takut kehilangan pekerjaan tersebut. Ya, panjang tak pertanyaan? Ya, menang. Ada nama laporan tulisan yang menipu. Pertama ialah jawabannya itu
dikategorikan dalam menipu. Sabar. Bila bak tipuannya, nalominan menghasilkan uang tipu. Bit dosa sabar tu mengambil uang atau harta dengan cara menipu. Kedua boh. Orang yang menekan, menyetujui, dia berarti termasuk orang yang setuju untuk menipu dan menghasilkan uang tipu. Tanya yang ingin dapat tatam, gadah pekerjaan, berarti tanya mungkin tidak punya kemampuan untuk melarang itu karena nak kelas lagi bunawa. Menyembahan mungkin tatam, mungkin tak pegah, nya wajib pegah. Mungkin kita pegah, kakak bencing hati lagi hadis bu. Hadis bunawa. Berarti orang yang menipu, apalagi menghasilkan uang tipu, berarti nya kadesya. Menan sayang lu depa karena umum tak pertanyaan. Wallah. Nyampu betul lah bukan? Taurinang. Assalamualaikum tunggu. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukum seorang wanita sudah merasa nyaman dengan keadaan tidak memiliki keturunan? Terima kasih. Ya, merasa nyaman tidak memiliki keturunan tapi memiliki suami ya. Tergantung. Kalau memiliki keturunan takut miskin, takut susah, nyan desa. Terdali dalam Al-Quran Allah berfirman, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Berarti inan walaupun tanya kan membunuh, hanjit ia kegasian ngenana. Tersirat bahayanya, hanjit ia ketusah ngena anu. Menyonyan maksud nyaman, dosa. Yang kedua, tekedi cit galak tu bebek nana nyan kata pu takoh kebanggaan Nabi karena Nabi pernah nekun ana mukasirun bikum bikasrati auladikum yaumul qiyamah. Aku bangga nanti di hari akhirat dengan banyak keturunan umat Islam di hari kiamat. Menyeruh mandu umat Islam lagi nyawa yamai. Nyaman mandu hana Nabi berarti hana teruhun. Nyamanan apa alasan? Memang alasannya syar'i. Takut menyetekedina kadang penyakit atau kapayah pelah macam mana lebihnya ke kamanan tenana tiga pelah nan kedua pelah lom dan pelahnya pina batas hana je le tak ge pelah tu pelah ba pruak kali ge mungkin tak pelah ba ruang dengan ko matin munyaman hana dia anak gara-garanya nya mungkin hana masalah tapi sengaja memang nyaman enggak punya anak gara-gara yang tadi itu haram. Yang kerja mengkabe mentang, tujuan menjarangkan boleh, tapi tujuan koh keturunan tidak boleh. Nya kanana padahal. Kanana rencana cukup sekian saja. Nya tega pegah cukup sekian saja. Ada pi 10 saja han juga. Saya pakai saja ba ujung. Ki bancit ubay te maju. Tu 17 pakai 17. Betul kan? Tapi nya pakai saja, berarti kata koh keturunan. Sementara tujuan pernikahan termasuk untuk sambung dan bahagia Nabi Rasulullah banyak umat Islam. Ya, sampai Nabi tengah hana tenang ke danya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga wali sehat sabi, amin. Bicara masalah sufi, kiban sufi yang sesungguhnya dalam Islam dan kiban cara meratib yang betul. Pelagi orang meratuh. Ya. Kiban sufi yang betul. Dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kaim tak salah kenan. Malah kaji kena nurung hari Jailani padahal Jilan karena Jilan itu dasar dari nama sebuah daerah di belakang kota Tabaristan, Jilan dan kampung, sehingga orang-orang yang lahir atau tinggal di situ dinamakan Jilani atau Jili. Dua macam kan Jailani.
Ya, mandro ni yang kagebuh nan Jailani, baik na alhili. Tak lom ni rubah buku-buku nikah ya. Kaji lagi nanya nama masalah. Gepegah le Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Aliran tupi na 22 boh. Taboh yang sunni yang budoi. Berarti aliran tupi yang aswaja. Ya, nyen kan aswaja lagi Aceh. Aswaja ahlus sunnah wal jamaah, supinyan yang berpijak kepada hadis, Quran dan amalan-amalan orang-orang sufi yang muktabar dulu. Nyan punya tupi yang budoi. Menyokol lagi nyan kakek tupi adi. Sebab puno na 22 boh. Berarti lalu ada iwa lam kan tayang tha puno lam 22 aje. Macam-macam duinannya. Ya. Intinya puno aliran tasawuf sebetulnya na ajaran ci dalam Islam cuman masa Nabi golong gebuhnan. Lagi ilmu fikih golong gebuhnan ci watenyan. Usul fikih tafsirnya golong gebuhnan watenyan. Ilmu tajwid golong gebuhnan tapi kagak khul le Nabi. Tega baca roh de iklam. Itu gam roh Nabi tapi analam na ilmu tajwid. Menaci ilmu tasawuf. Dia awaknya awak Wahabi tak tahu bid'ah terbahana mata Nabi. Tajwid hana. Enggak kurang. Ya. Padahal amalan kana mata Nabi tak tahu. Orang tak tahu atau sufi adalah orang-orang yang mengutamakan kepada zuhud. Tidak cinta dunia. Terserah egonya cara bagaimana. Ada nama egonya cinta kepada akhirat. Yang sufi itu betul ji. Nyak baik sesat so tak ikut. Tak ikut laju adali. Karena sufi ganyan berpijak kepada sufi amali, bukan sufi falsafi. Nanti di antara sufi-sufi yang berpijak kepada sufi falsafi. Nyam ya sufi falsafi, antruh le-ule ada kenal. Bah urung-urung nyan mata yang bubuk, baik tak ikut karena tanya lagi ababu nolom tu. Le tak ikut nan istilah saja ada. Oh, tak ada tatan. Ya, yang lebih god. Atai Imam Ghazali dan Syekh Ahmad Junaid Al-Baghdadi. Nyan keaman. Nyan sufi yang betul. Ka. Kiban cara meratib yang butoi. Meratib yang butoi yang ke lagi kalimah la ilaha illallah bu panjang baklah baik putus cik la ilaha illallah. Ana panjang la kitab Bughyatul Murtarsyidin gepegah wa tetakeun la ilaha illallah bimaddi bernama gepegah. Nya hana amat hana tah takeun walaupun bio begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi karena panjang dengan panunya tergantung tempo bacaan. Punya orang belum tabakah panjang gede karena memang mulai ikut. Punya orang yang tajam ikut menurut tajam ikut. Ya, baik sampai hana panu panjang. Baik sampai lah. Ya, nak boleh. Ya. Mana lagu metulis dalam kitab orang tupi nyo tak bunuh alam nyo. Orang tupi yang kun cigagot kagadah kalimat ni. Kakal lagi makrot. Nyan pribadi orang-orang yang katroh bak masazu dan wijdan. Kadok kanyan. Sehingga kanyan yang naduk si Allah Taala zikir yang diucapkan yang sang-sang hanali. Merulah tu makrot muya orang yang modelnya tengah dok. Dok nyan, dok. Gue kira urang hana mukallaf lagi urang tengut pantan. Hana masalah kadok dengan Allah Ta'ala lagi urang tengah puang ke Allah Ta'ala. Hana mukallaf katanya tak salah-salah. Bedah tanya wacit tengok ya kun kalimat salah. Nya payah lagu ya. Ya. Maka kena wali tiga wali majidu. Nya hana getaya tiga kanyan. Lagi al-halat roh gekun di balik jubahku Allah berarti yang kan Allah baca ya tubuhnya yang gekun tengah dok tengah hanyut dalam lautan tauhid berarti gua nyan hana kape mapakan ci ikoh taku baik kape kau maka orang yang kau taku adanya menyebut-betul itu pi pegekun tinggal lo bahasa al-halat dikre pegekun ya Allah kataku mereka menebas batang leherku karena cinta kepadamu ya Allah. Aku pun hari ini ditebas karena aku mempertahankan cintaku kepadamu. Hendak bersalah awak kau. Kita nyutupi. Tek aitan balai tu kamu
hanya masalah yang bahasa bunuh fana. Yang na hanya Allah, kita tidak ada. Tapi awak tak na. Berarti yang na hanya Allah tapi Allah kehendaknya. Ya baru sufi yang betul. Mahan kakak sufi adi ke bunuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum nungku waalaikumsalam warahmatullah. Kiban pendapat engku mesa tanya tapasang status apa yang FB pun ke tanya wate tajak berat penyan termasuk ria pe status hiburan apa yang li sau apa yang tak apa nampum ya status ribuan tahu, mana pun, mungkin menang. Kesimpulannya, apakah tapi status bak Facebook sigaga masalah Korea lagi bunuh lung pegah tergantung. Menyeik tak kontrol hati, ada masalah. Nanti tak tulisnya tapi pek duit leh. Nyopunya itu rilung hayu, itu pelung hebat. Nya menyenyan keamat masalah. Karena Imam Ghazali malah ketulis dalam kitab. Kata baca tanya, mending mata pegah tak ria Imam Ghazali. Hana, andai ya. Tergantung. Tanya status. Hingga kata Imam Ghazali tu orang yang mata kitab pun ria apa golong tu. Ilung ya kita pembuatnya untuk kata lulu meria ro, gaduh teluru meria kau. Ye karya lo, masa statusnya ke karya. Nyan berarti kayak tu penyakit baru lam suudan. Kibancit dengan tu masing-masing kontrol, nah masalah penting ada manfaat di akhirat. Ya, mana-mana. Wallahu a'lam. Halo. Assalamualaikum nungku waalaikumsalam. Kalau mimpi buruk diri sendiri ya itu besar mana dengku? Imam pun. Bagaimana? Nyo kan payah saran baju tulisan agak jelas betul ke? Nah, kalau mimpi buruk diri sendiri itu bagaimana dengku? Dan saya mendengar mimpi itu ada yang datang dari Allah dan ada pula yang datang dari syaitan. Kita sepertinya seperti apa ciri-ciri mimpi itu dengku? Nah, nyo malamnya berarti pertanyaan yang lumpau. Ya, gacit. Karena mimpi termasuk pernah disebutkan oleh Allah dalam Quran. Malah Nabi Yusuf termasuk salah seorang yang ahli mentakdirkan mimpi. Ya, kemailung hana ahli bagiannya. Cuma yang kita yang mungkin jelas jawab betul. Lumpur mesti rawat buruk ya. Kalau kita mimpi buruk mana maksudnya? Ya. Ciri-ciri mimpi itu dari Allah atau dari syaitan yang tentang inti pertanyaan. Pertama menyertanya sedang dalam keadaan berjunuk nyan kaim tak mimpi setan. Menyertanya kaim tak pegah-pegah, tak ingat-ingat, tak sebut-sebut teuro, terbawa mimpi, nyampi golontia dari Allah karena sering tak pegah-pegah. Pada tanda mimpi yang butoi sering berulang, menyehana merulang, ente jaga tu, tinggal cukup trade. Tengok lusa tengok belum ku tapi tahu ke matang tengok tu dengan catatan baik lang kadang menjunuk pun atau tengah-tengah kuto kan ya nyan biasa haji lumpur dari Allah tapi jangan bagah-bagah taponis Nabi Ibrahim gepreh ile sampai 2 orang baru meyakini mimpi itu dari Allah tengok bio kah lumpur dari Allah laju tang-tang tayo kasaleh tat. Ya, tiga go syaitan juga ipegat tanyo lumpur lagi hi lumpur ta Allah. Bi tang-tang. Padahal lumpur syaitan. Menyelumpur tentang Allah, ya, nya mudah tertanda. Lumpur merupakan Allah, tapi hi makhluknya kapasi syaitan. Atau lumpur merupakan Nabi, tapi hi Nabi hi Sulaim betul ke? Nyampi lumpur dari setan. Ya, menan kira-kira tanda-tanda. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat tengku mesa tanyo tapasang kau kala ke mana? Nya akan bilang ni itik sana. Waalaikumsalam. Apakah benar jodoh kita adalah cerminan dari kita sendiri? Mohon
penjelasan Tengku. Wassalamualaikum. Mohon maaf Tengku kalau bisa jawab pakai bahasa Indonesia. Ya, benar. Ya. Apakah benar jodoh itu cerminan kita? Belum tentu. Kalau kita pastikan jodoh itu cerminan dari kepribadian kita, berarti setiap orang saleh pasti mendapat istri yang saleh. Begitu? Nah, sementara Nabi Yunus istrinya tidak salehah. Nabi Yunus. Nabi Lut malah jadi kafir kemudian hari. Dan banyak nabi-nabi yang ditentang oleh istrinya. Kemudian dalam kitab Yahya jilid 2 bab nikah, kita dianjurkan memilih istri yang saleh, yang taat. Disambung diinan, apabila memilih istri yang suka mengatur dan lidahnya cerewet, itu akan menyusahkan kemudian hari. Getamah hati, dan paling banyak diuji para waliullah dengan istrinya yang kasar. Berarti waliullah itu banyak sekali teruji dengan jahatnya istri. Menyatakan pegah jodoh itu pasangan kita, berarti setiap wali itu salehah juga istrinya. Tidak. Maka ketika gejuk perumoh ketanyo-tanyo orang yang saleh itu, ruh hanagat nak anggap ju kagejuk santri sabo. Lupa buat bawe nan. Ya, menyah hanaje ke niu dang tidak apa-apa, menalah kira-kira. Menancit sebaliknya, istri kadang mendapat jodoh yang kurang bagus, kurang sesuai. Jangan paksakan diri Anda untuk mendapatkan pasangan sesuai dengan idaman. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah bertanya, "Amlil insani ma tamanna?" Apakah manusia itu akan mendapatkan sesuai harapannya? Tidak. Trip-trip dah angan-angan, nanti aku menikah dengan seorang suami pujaanku. Tang-tang, menang merumpok kakak pelan. Wah, muka tabu-tabu. Itu kembali kepada penyampaian saya tadi, yang menikahkan Anda siapa? Jawabannya Allah. Kalau memang tidak bertahan dengan agama, di situ ada masalah dengan syariat, hai terpubu agama dengan pasangannya, yang ada solusi. Apakah kulung, apakah cerai dan sebagainya. Tapi betul raih surga Allah di situ. Karena masuk surga Maryam itu malah jadi istri Nabi di kemudian hari dalam surga adalah karena jodohnya Fir'aun. Bapak Ibu? Kenapa Siti Asiyah dalam kitab Tafsir Sawi dijelaskan Siti Maryam itu nanti jodohnya Rasulullah di akhirat di surga, karena tidak mungkin setaat Maryam tidak punya pasangan di surga. So Nabi kita. Kenapa? Karena dijodohkan oleh Allah dengan Fir'aun. Berarti dijodoh dengan orang buruk termasuk bahagia di kemudian hari. Makanya beta bukai mun wasi gagal karena ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kebahagiaan dunia akhirat. Seakan-akan bahagia menurut konsep kita adalah kebahagiaan ceria, senangnya. Sehingga kebahagiaan itu diraih dengan cara sulit. Gelisah, suami enggak bagus, istri cerewet. Rupanya itu proses Allah untuk memberikan kebahagiaan kita di akhirat dengan cara yang tidak menyenangkan. Ada nikmat yang tidak enak rasanya. Itu wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesir tanyo kop trip hana rezeki lihnyan taja tanyo ta mengajar nyan kiban. Kiban ya. Penjelasan jid puhana ta hajat bak makam keramat dan peken alasan jid. Tanyo hana rezeki. Ta menghajat. Kiban maksud menghajat mekau ya. Kaoi dalam fikih ada beberapa model. Ada nazar lajat, nazar tabarrur. Yang kaim tak praktek ledanya. Nazar mukait, mutakli. Menyona anak mian akan kum serkah sabai si bitang. Anak mian sabai si bitang ni. Menyo selamat pada kalinya akan long serkah tertipuh lebih. Menyo artinya tanah tukar pu yang Allah bi ngeterkah batanya. Gepegah ini kaoi modalnya sah ke kaoi tapi nya kaoi urang kriet.
Bergebi li Allah le baru tanya tim sedekah. Maka nazar yang hakiki, orang yang langsung juga ucapkan lillahi alayya, wajib atas halung karena Allah sipuh dibayar ke masjid. Nyan kau yang sebenarnya. Yang je kau si. Tapi bakna yak tukar tamah ngada tanya. Gekelin Nabi nyan kau urang kerit. Sah kau sah. Payah peglah wajib si. Nyan. Cuman pertanyaannya, kenapa haji abak kubur urang keramat? Ya tergantunglah. Mina je abak kubur urang keramat. Watanya ente nama hajat hanya betul ngaurangnya. Ya Allah ngamberkat tungku Syekh Fulan. Nabi Allah butuh hajat long betul. Nya hana masalah, ada hana nejak hana bupu saya sebut nan konyan. Tapi menyeni ala ke baganyan nyan kamramah. Mebak Nabi hanjit melakai. Ya Rasulullah, Nabi kelong. Hanjit lah. Ibancit, Nabi hanya tertawasul. Ya Rasul dengan berkat dron. Yang mana-mana. Ya, apalagi bak selain Nabi. Maka, ya baurung yang keramatnya hati-hati cip. Beruh sampai tanya tak angkat. Ya, baik sampai menan. Wallahualam. Pada bawah tu kira-kira. Ya untuk kepak kata lain lam buka tu. Serbet. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buah pertanyaan di sosial media sosmed, pertanyaan seperti ini. Saya tidak minta diciptakan. Pas hidup saya malah dipaksa menyembah Tuhan. Kalau tidak mau akan dimasukkan ke neraka. Manusia diciptakan untuk disiksa doang. Berat ya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti itu, Abi? Ya. Nah, baca bahasa sosmed. Saya tidak minta diciptakan. Hana dulu kaya. Tapi kagak pulahi. Hana pernah takutan, tapi karena ada. Lehana, giyo tu taat, tiada tin, getiklah neraka. Kamu nak? Ya. Dalam mindset kita, sang-sang, leh dicipta seraubrung dengan hana permintaan, lalu dilahirkan, kemudian dipaksakan tutaan, setelah itu dimasukkan ke neraka. Apa itu di alam bawah sadar tu? Allah itu kejam. Yang mana? Mah itu pertanyaannya. Gara-gara nama mindset temunan Allah zalim, sang-sang. Simak berkat. Orang yang merampas hak orang lain dengan semena-mena atau memaksa orang lain dengan semena-mena itu zalim. Kenapa? Yang dipaksa dengan semena-mena itu orang lain. Adapun Allah yang dipaksa itu punya Allah. Maka hana istilah zalim ba Allah. Mesti dia gepegat, gebulik-bulik dengan cidra dalam dia getik dalam neraka. Allah tetap tidak zalim. Kenapa? Karena ciptaannya sendiri. Mesti dia ni caok, ni koh, ni labo-labo, lumau, nak zalim. Oh, dah nak masalah yang baik baok kau. Cuman horat masalah tak segi red marwah terliam yang tiak jak ngai ilmu kerana dia semayang pe atarah. Tapi nunuk kau kadang kau tanam mahana red marwah rambut anda sendiri. Siapa apa masalahnya? Ya menangkit Allah Taala gepegak tanya ngah hana teleke. Oleh getik lawan neraka nya hana taat, Allah tetap tidak zalim. Kenapa? Kita milik dia. Tanya zalim pakat sebab yang tak ada semena-mena gop ke antara waktu. Tanya hana kita miliki orang lain, tapi Allah memiliki kita dan dunia seisinya. Maka di sana tidak ada zalim. Nyan jawaban menurut Tuhan. Wallahu a'lam. Terakhir. Anak jadi pada 12. Ya. Mungkin menawar. Hatta bunuh yang kena puas baju tu. Kadang. Nak terjawab ke katanya? Katanya. Lu tak mau biar tu mah. Takut tu mengongom dalam pikiran dia. Bunuh tanya kan gepaksa untuk beramal menyak anak tamamai gede dalam neraka. Sebetulnya watai gepaksa tanya mamai Allah rupanya nak dijanjikan dan syurga punya tamamai. Malah gepu wajib dong. Gepu wajib semayang, gepu wajib puasa. Berarti sang-sang Allah gepu wajib dan syurga yang betul.
Hanta tem. Nah, tadi Allah. Munya semayang dalam syurga, munya puasa dalam syurga, munya taat dalam syurga. Gepu wajib dalam sigaga. Walak sigaga sunat. Berarti Allah na thang-thang gepu wajib dalam syurga. Tapi hanta tem kesalahan anda sendiri. Menalah kira-kira. Takut mu berang-berang bergerak dalam rumah. Mungkin punya kedua bohnya lanjut mentang si berang-berang berarti orang salah. Ya.